Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Aniswara Dewi dengan NIM 205 1033402. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama, pengertian macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, pengertian penggolongan hukum. Yang ketiga, lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan perannya. Yang keempat, bagaimana sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Langsung saja kita bahas materi yang pertama. Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia akan selalu terikat dengan norma. Norma yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat yang bermanfaat untuk mewujudkan sikap disiplin, menciptakan hubungan yang harmonis antara individu di suatu kelompok masyarakat. Lalu, apa saja macam-macam norma dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan simak ulasan detail di bawah ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan apa itu norma. Secara etimologis, istilah norma berasal dari bahasa Latin yaitu normae yang berarti pola, pedoman, standar, ukuran, dan kebiasaan. Sementara itu, di dalam bahasa Belanda yaitu norm memiliki arti patokan, pedoman, kaidah, atau pokok. Dengan begitu, dapat disimpulkan pengertian norma yaitu sebuah patokan yang berguna untuk mengukur atau menilai sesuatu tindakan atau perbuatan manusia. Norma juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya perselisihan antara individu dalam lingkungan masyarakat. Jika seseorang melanggar, maka akan ada sanksi yang diterima. Dengan begitu, kehidupan di lingkungan masyarakat akan lebih teratur, tertib, dan tercipta kedamaian. Berikut saya akan paparkan macam-macam norma dan contohnya. Macam-macam norma dan sanksi yang diterapkan. Yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan norma yang menjadi pegangan dan pedoman hidup setiap manusia yang bersifat pasti dan mutlak. Bagi pelanggar norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti yang dapat berupa dimasukkan dalam neraka. Kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang merupakan peraturan muncul dari hubungan antara individu yang didasarkan pada kebiasaan dan dipantaskan yang berlaku dalam masyarakat. Bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan akan didapatkan sanksi, sifatnya tidak terlalu tegas berupa teguran, celaan, atau ejekan untuk memberi efek jera dan rasa malu sehingga pelanggar tidak dapat mengulangi perbuatannya. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan atau pedoman yang didasarkan pada sanubari dan hati nurani manusia mengenai baik buruknya perilaku atau tindakan. Norma kesusilaan memiliki sanksi atau ancaman hukum bagi yang melanggar norma tersebut, dan sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri yang akibatnya adalah penyesalan. Yang keempat, norma sebagai peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan dan berperilaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sanksi yang dikenakan untuk norma hukum juga lebih berat dibandingkan norma lainnya, yaitu berupa denda, hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Berikut adalah penggolongan hukum. Mari kita bahas satu persatu. Penggolongan hukum dibagi menjadi 5, yaitu pertama, menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya dibagi menjadi 2, yaitu constitutum dan ius constituendum.
Yang kedua, menurut bentuknya dibagi menjadi dua, hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, penggolongan hukum menurut luas berlakunya dibagi menjadi dua, yaitu hukum umum dan hukum khusus. Yang keempat, penggolongan hukum menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Yang kelima, penggolongan hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 5, yaitu hukum undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yaitu lembaga peradilan tertinggi dari makna kemerdekaan Indonesia dan semua peradilan di Indonesia. Ada beberapa tugas dari MK, yaitu Mahkamah Agung berwenang membuat, memeriksa hasil sengketa tentang dan mempunyai kewenangan untuk mengadili. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Tujuannya yaitu mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia pada masa penyimpanan terhadap konstitusi yang mempunyai sifat mandiri. Beberapa tugas Komisi Yudisial diantaranya yaitu Komisi Yudisial juga punya peran buat menegakkan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. Komisi Yudisial mempunyai peran dalam memberikan tugas usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, Pengadilan Negeri. Sistem pemerintah presidensial dan peranan dari pengadilan negeri yaitu sebagai pihak yang memeriksa memutuskan perkara pidana diangkat di tingkat pertama. Berdasarkan golongan sendiri, hukum terbagi menjadi beberapa, yaitu hukum berdasarkan bentuk, hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum berdasarkan fungsi, hukum material dan hukum formal, dan sebagainya. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi, peranan lembaga peradilan dalam pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai posisi di ibu kota provinsi. Peranannya yaitu pengadilan tinggi mempunyai peran sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama. Yang ke-6, peradilan agama. Peradilan agama merupakan lembaga pengadilan yang ada di setiap daerah kabupaten. Peran pengadilan agama yaitu membuat, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh anak, dan juga wakaf. Peradilan militer. Lembaga peradilan militer adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, saat sebuah lembaga peradilan militer memutuskan hukum, harus mempertimbangkan juga kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Yang ke-8, lembaga peradilan militer tinggi. Lembaga peradilan militer tinggi dibagi menjadi dua, lembaga peradilan militer dan lembaga peradilan militer tinggi. Keduanya mempunyai fungsi yang sama. Bedanya adalah lembaga peradilan militer fungsinya buat memeriksa, memutuskan perkara. Pertama, dalam hal ini terdakwa yang yaitu prajurit atau berpangkat di bawah kapten. Yang ke-9, lembaga peradilan tata usaha negara. Lembaga peradilan tata usaha negara mempunyai sebuah lembaga peradilan yang
melaksanakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Umumnya, lembaga peradilan tata usaha berperan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa usaha di tingkat pertama. Yang ke-10, Lembaga Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha mempunyai peran yang hampir sama dengan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Cuma yang membedakan yaitu Lembaga Peradilan Tinggi Usaha Negara berperan untuk memeriksa memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding atau provinsi. Baik, kita lanjutkan materi yang terakhir. Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama, sikap terhadap tersangka, terdakwa, dan sanksi. Yang kedua, bersikap menghormati atas praduga tak bersalah. Yang ketiga, menghormati hak tersangka dalam proses penyidikan dan pemeriksaan. Yang keempat, memberikan bantuan hukum pada tersangka. Selanjutnya, yang kelima, menghormati profesi hak penasihat hukum. Yang keenam, menghormati lembaga bantuan hukum. Yang terakhir, memahami jenis-jenis bantuan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.